Minggu terakhir di seluruh dunia teman-teman, mari kita cari tahu apa saja hal-hal penting yang terjadi di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Nomor 1. Apa yang akan Anda lakukan jika Presiden negara Anda meminta Anda untuk beristirahat selama jam kerja hanya untuk berhubungan seks? Apakah Anda akan berkata, "Oh wow, tentu saja tidak"? Memang, Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini menyarankan agar warga Rusia mengambil cuti dari pekerjaan untuk berhubungan seks demi membantu meningkatkan populasi negara yang terus berkurang. Rusia mungkin merupakan negara terbesar di dunia secara geografis, tapi jumlah penduduknya hanya sekitar 140 juta jiwa. Para ahli memperkirakan bahwa dalam waktu 70 tahun, populasi Rusia bisa menyusut 25-50%. Mengapa populasi Rusia menurun? Pada 2015, tingkat kesuburannya sekitar 1,8, tetapi pada 2019 turun menjadi 1,5 bahkan sebelum COVID-19 dan perang di Ukraina. Setelah kejadian-kejadian itu, penurunannya semakin cepat karena tingkat kematian yang lebih tinggi, usia yang lebih pendek, dan perang itu sendiri membuat banyak orang merasa tidak aman, sehingga mendorong mereka untuk bermigrasi ke tempat lain. Faktanya, karena perang Rusia-Ukraina saja, lebih dari 1 juta orang telah meninggalkan Rusia ke negara lain hanya dalam 2 tahun terakhir. Dalam upaya mencari solusi, Putin memberikan saran yang tidak biasa ini. Nomor 2, saat ini, platform sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bagi banyak orang, suka, pengikut, dan komentar adalah bagian dari rutinitas harian mereka. Beberapa orang bekerja keras untuk membuktikan diri mereka di dunia maya, sementara yang lain melakukan hal-hal aneh seperti makan rumput hanya untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Namun, ada seseorang yang tidak melakukan semua omong kosong itu dan hanya membuat platform sosialnya, membiarkannya apa adanya, dan berakhir dengan 1 miliar pengikut. Dia menjadi orang pertama dalam sejarah yang mencapai 1 miliar pengikut. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah pemain sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Dia telah mendapatkan dukungan yang begitu besar hari ini berkat kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun. Nomor 3, seorang pria dari Tiongkok bekerja selama 104 hari berturut-turut tanpa mengambil 1 hari libur pun. Hasilnya, tragisnya, dia meninggal dunia. Namanya adalah Aoba, seorang pelukis Tiongkok berusia 30 tahun yang mengambil kontrak lukisan besar pada bulan Februari lalu. Sejak hari pertama ia mulai, ia terus-menerus melukis. Pada tanggal 25 Mei, ia tiba-tiba jatuh sakit. Setelah melakukan tes, dokter mengatakan bahwa menghirup asap cat secara terus-menerus menyebabkan infeksi paru-paru yang parah. Aoba akhirnya meninggal dunia saat masih menjalani perawatan. Menurut hukum ketenagakerjaan di Tiongkok, seseorang hanya boleh bekerja selama 8 jam sehari, dengan total 44 jam seminggu. Pengadilan baru-baru ini memutuskan bahwa majikan yang melanggar peraturan tersebut harus membayar kompensasi sebesar 40,7 juta kepada keluarga Aoba, ditambah 1.400 USD dalam yuan untuk tekanan mental yang dialami Aoba selama 104 hari tersebut. Teman-teman, bekerja keras untuk kesejahteraan keluarga Anda sama sekali tidak salah, tapi jangan mengabaikan kesehatan Anda dalam prosesnya. Bagaimanapun juga, keluarga Anda lebih menghargai kehadiran Anda di sana bersama mereka daripada uang yang Anda hasilkan. Nomor 4, 3.000 pager meledak secara bersamaan. Anda mungkin bertanya-tanya, siapa yang masih menggunakan pager saat ini? Badan Intelijen Israel, Mossad, meluncurkan operasi pager. Hizbullah di Lebanon menggunakan pager agar rencana mereka tidak mudah diretas atau dilacak oleh intelijen Israel. Setelah Mossad menemukan hal ini, mereka mulai menyelidiki dari mana Hizbullah mendapatkan begitu banyak pager. Ternyata mereka memesannya dari Taiwan. Sekitar 70% chip semikonduktor dunia diproduksi di Taiwan. Sebuah perusahaan Taiwan membuat 3.000 pager model AP924 untuk Lebanon. Pager-pager itu benar-benar diproduksi, tetapi dalam perjalanannya dari perusahaan ke Lebanon, agen-agen Mossad berhasil menyisipkan detonator-detonator kecil. Hanya 2 ONS bahan peledak di dalam setiap pager. Karena jumlahnya sangat kecil, detonator tersebut tidak muncul di pemindai manapun. Mossad menunggu selama 6 bulan tanpa memicu apapun, lalu pada saat yang tepat, mengirimkan rentetan pesan beruntun ke semua pager tersebut secara bersamaan. Biasanya, ketika sebuah pager menerima pesan, pager akan berbunyi 2 kali. Namun pager-pager ini mulai berbunyi terus-menerus karena banjirnya pesan yang masuk, menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan menyulut detonator yang menyebabkan ledakan besar. Itu adalah serangan Mossad yang terencana dengan baik di Lebanon. Ironisnya, pager dan walkie-talkie ditemukan oleh Alfred J. Gross, seorang Yahudi.
Jadi secara tidak langsung, mereka mencoba menggunakan teknologi Yahudi untuk melawan orang Yahudi dan itu menjadi bumerang. Detail kecil lainnya adalah sekitar 60% investasi Taiwan berasal dari Israel. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang paling menarik saja dapat membuat seseorang lupa akan seluruh kehidupannya? Jika Anda membacakan satu cerita tersebut kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup percaya. Tidak peduli masalah apapun yang Anda alami atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan. Jika Anda membaca satu cerita saja, Anda akan menemukan solusinya percaya? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih spektakuler daripada filem superhero manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid baik dalam bentuk cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Nomor 5. Sebuah alat baru-baru ini ditemukan untuk orang-orang yang tubuh dan organ tubuhnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berpikir, dan asisten digital menafsirkan pikiran tersebut dan melaksanakan tugas untuk mereka. Sebuah perusahaan antarmuka otak komputer Amerika bernama Synchron menciptakan sebuah implan otak yang ditempatkan di pembuluh darah seorang pria berusia 64 tahun bernama Mark yang fungsi tubuhnya hampir sepenuhnya berhenti. Menurut perusahaan tersebut, implan tersebut menangkap pikiran Mark, memungkinkannya untuk mengklik ikon pada tablet Amazon Fire dan memberikan perintah kepada Alexa murni melalui pikirannya. Dia dapat melakukan panggilan video, mendengarkan musik, menonton video, menyalakan atau mematikan lampu dan kipas angin, berbelanja online, dan membacakan e-book semuanya hanya dengan memikirkan perintah yang dikirim oleh implan ke Alexa. Mark mengatakan bahwa ia merasa seolah-olah kebebasan yang telah hilang telah kembali, karena sekarang ia dapat mengatur hal-hal di sekitarnya dan menikmati hiburan sesuai keinginannya. Perusahaan ini menambahkan bahwa sangat menyenangkan melihat perusahaan lain, termasuk Neuralink milik Elon Musk, yang juga merancang implan otak. Nomor 6, SpaceX milik Elon Musk kembali mencetak sejarah. Mereka berhasil melakukan perjalanan antariksa pribadi pertama di dunia. Sebagai bagian dari misi Polaris Dawn, 4 orang pergi ke luar angkasa dan salah satu dari mereka keluar dari kapsul untuk melakukan spacewalk. Orang tersebut, Jared Isaacman, menjadi astronot non-profesional pertama yang pernah melakukan perjalanan luar angkasa, menciptakan tonggak sejarah baru. Sebagian besar negara takut untuk memikirkan misi semacam itu, terutama tanpa keterlibatan NASA. Tapi tujuan utama Elon Musk adalah mengirim manusia ke Mars. Dia mengatakan bahwa ini hanyalah langkah pertama. Kapanpun Anda merasa rendah dalam hidup, lihatlah sekilas kisah hidup Elon Musk. Anda akan langsung merasa bersemangat kembali. Nomor 7, Suellen Carey, seorang influencer asal Brasil, menjadi berita utama tahun lalu saat ia menikahi dirinya sendiri di London. Dia menyatakan bahwa hubungan hanyalah sampah. Namun, dalam 12 bulan sejak pernikahannya dengan dirinya sendiri, ia merasa sangat tertekan karena harus menjadi istri dan suaminya sendiri setiap hari. Dia mencari terapi pasangan, sendirian, namun tetap tidak bisa mengatasi stresnya. Lelah, dia memutuskan untuk menceraikan dirinya sendiri dan sekarang mencari suami baru. Ini adalah puncak dari absurditas. Nomor 8, Sunita Williams, yang awalnya hanya bekerja selama 8 hari di luar angkasa, dan Butch Wilmore akhirnya terjebak di luar angkasa selama 282 hari. Karena kesalahan teknis, semua orang tahu cerita ini. Namun setelah 9 bulan yang panjang, mereka dengan selamat kembali ke bumi sekali lagi dengan SpaceX Crew Dragon milik Elon Musk. Selama 9 bulan tersebut, Sunita Williams berpartisipasi dalam berbagai konferensi pendidikan. Dia juga mendapatkan rekor langka. Dia melakukan 9 kali spacewalk dengan total waktu 62 jam dan 6 menit dan mencapai rekor menghabiskan 322 hari di luar angkasa, menjadikannya wanita yang paling lama berada di luar angkasa. Namun Butch Wilmore tidak bernasib sama karena ada astronot pria lain yang menghabiskan lebih banyak hari di luar angkasa daripada dia. Teman-teman, mari kita bertemu lagi Senin sore nanti pukul 17.00 WIB. Sementara itu, jangan lupa untuk segera memesan buku Mahabharata saya. Buku ini tersedia di Amazon dan 43 toko online lainnya.
baik dalam bentuk cetak maupun e-book, dan telah diterjemahkan ke dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah ini. Selain itu, jika Anda belum berlangganan saluran saya, pastikan Anda melakukannya sekarang. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.